Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Dio Saputro. Saya akan menerangkan tentang materi semikonduktor. Pengertian dasar. Bahan semikonduktor adalah suatu bahan yang mempunyai sifat konduktivitas di antara konduktor dan isolasi, disebut juga sebagai bahan setengah konduktor. Struktur pita energi pada semikonduktor hampir sama dengan struktur pita energi pada isolator. Akan tetapi, celah energi antara pita valensi dan pita kondensi pada isolator relatif kecil, yaitu sekitar 1,1 eV. Pada suhu rendah, semikonduktor akan berperilaku seperti isolator, sedangkan pada suhu tinggi, elektron yang berada pada pita valensi akan memperoleh energi kinetik yang mampu untuk memindahkan elektron ke pita konduksi, sehingga pada pita konduksi terdapat elektron yang dapat bergerak bebas. Contohnya silikon, germanium banyak digunakan dalam bidang elektronika seperti dioda, transistor, IC, dan lain-lain. Lalu ada gallium arsenida, biasanya untuk alat elektronik berfrekuensi tinggi. Sifat-sifat semikonduktor. Semikonduktor murni mempunyai koefisien temperatur yang negatif dengan resistansi, tidak seperti logam yang memiliki resistansi dengan koefisiensi temperatur positif. Lalu semikonduktor memberikan daya termoelektrik yang tinggi dengan tanda yang positif atau negatif relatif logam bersangkutan. Sehubung Justin atau antara semikonduktor jenis P dan semikonduktor jenis N menunjukkan sifat-sifat penyarah. Lalu semikonduktor bersifat peka cahaya, membangkitkan baik tenaga foto maupun perubahan resistansi akibat penyiaran cahaya. Struktur atom bahan semikonduktor. Seperti dari gambar tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ikatan inti atom yang stabil adalah jika dikelilingi oleh 8 elektron. Kedua, ikatan kovalen adalah ikatan di mana elektron tidak dapat berpindah dari satu inti ke inti. Yang ketiga, atom yang lainnya atau disebut juga sebagai isolator. Yang keempat, pada suhu kamar ada beberapa ikatan kovalen yang lepas karena energi panas, sehingga elektron terlepas, tetapi tidak banyak untuk diperlukan doping. Seperti inilah elektron valensi, terus ada ikatan kovalen. Tipe semikonduktor. Semikonduktor terbagi menjadi dua, yaitu semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah jenis semikonduktor murni karena belum diberi campuran atau pengotoran. Artinya bahan semikonduktor tersebut hanya terdiri dari satu unsur saja, misalnya silikon, germanium, selenium, sehingga jumlah elektron bebas dan hole-nya sama dan dapat terjadi perpindahan muatan. Lalu ke semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang telah dilakukan penambahan ketidakmurnian pada semikonduktor murni, sehingga semikonduktor tersebut terdiri lebih dari satu unsur dan dapat mengubah karakteristik kelistrikannya. Semikonduktor ekstrinsik terbagi menjadi dua jenis, yaitu semikonduktor tipe P atau pembawa muatan hole dan sifat positif, dan semikonduktor tipe N, pembawa muatan elektron dan sifat negatif. Lalu saya jelaskan semikonduktor tipe P. Semikonduktor tipe P adalah bahan yang dibuat dari semikonduktor intrinsik atau murni yang diberi doping atom-atom lain yang kekurangan elektron, sehingga jumlah lubangnya atau hole lebih banyak daripada jumlah elektron bebasnya, sehingga bahan ini memiliki muatan positif. Semikonduktor dengan muatan positif inilah yang disebut tipe P. Semikonduktor tipe P atau positif adalah bahan yang diberi doping atau dengan elektron valensi 3, sehingga struktur atom tipe P akan berkurang elektron.
Contoh bahan doping semikonduktor tipe P adalah bron, germanium, dan indium. Inilah ada contoh-contoh gambar germanium dan bron. Lalu semikonduktor tipe N. Semikonduktor tipe N adalah bahan yang dibuat dari semikonduktor intrinsik atau murni yang diberikan doping atom-atom lainnya yang kelebihan elektron sehingga jumlah elektron bebasnya lebih banyak dibanding jumlah lubang atau hole-nya. Akibatnya bahan ini memiliki muatan negatif. Semikonduktor dengan muatan negatif ini kelak disebut tipe N. Semikonduktor tipe N atau negatif adalah semikonduktor yang diberi bahan doping dengan elektron valensi 5, sehingga struktur atom tipe N adalah kelebihan elektron. Doping tipe N adalah ada antimoni, arsenik, dan fosfor. Yang putih ini adalah bahan asetonik, yang kuning kanan ini gambarnya arsenik. Lalu penerapan bahan semikonduktor pada alat-alat elektronik. Contohnya yang pertama dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Contohnya ada di gambar kanan ini dioda biasa, ada dioda Zener, ada dioda Snowy, ada LED, dioda faktor, fotodioda. Oke, yang lalu ada transistor. Komponen ini ditemukan pertama kali pada tahun 1947. Transistor menggantikan tabung vakum yang memiliki ukuran yang besar dan rugi daya yang besar, sehingga kita bisa memegang smartphone dengan satu tangan saja. Transistor dapat difungsi sebagai saklar maupun sebagai penguat. Transistor dikelompokkan menjadi dua, yaitu BJT atau Bipolar Junction Transistor dan FET Flat Effect Transistor. Yang kanannya adalah gambar-gambarnya contoh-contoh transistor. Lalu ada IC. IC disebut juga sirkuit terpadu, adalah komponen yang di dalamnya terdapat komponen dasar yang lebih kecil seperti transistor dan dioda. Jadi ini kumpulan bahan dari transistor dan dioda. Komponen tersebut saling dirangkai membentuk sebuah sirkuit terpadu lalu dikemas dalam bentuk chip sehingga kemasannya lebih kecil dan kompleks. Jadi kumpulan-kumpulan transistor dan dioda dijadikan satu berbentuk kotak hitam dan kaki banyak itu. Lalu lanjut next ke prosesor. Prosesor mirip seperti IC namun dengan skala yang jauh lebih besar. Jika IC biasanya hanya terdiri dari puluhan hingga ratusan transistor, maka prosesor bisa jutaan hingga miliaran transistor di dalamnya. Prosesor memanfaatkan transistor berukuran nano dan dirangkai menggunakan teknologi tinggi. Sebagai contoh seperti prosesor Intel Core i9 kayak di gambar kanan ini, memiliki 7 miliar transistor di dalamnya, jadi lebih banyak dan lebih luas untuk menampung. Lalu ada kelebihan dan perangkat semikonduktor. Yang pertama, kelebihannya karena perangkat semikonduktor tidak memiliki filam, maka tidak diperlukan daya untuk memanaskannya yang menyebabkan emisi elektron. Yang kedua, transistor tidak memiliki filamen sehingga tidak memerlukan daya untuk menghasilkan emisi elektron. Yang ketiga, karena tidak diperlukan pemanas, perangkat semikonduktor akan segera beroperasi setelah sirkuit dihidupkan. Semikonduktor memiliki tegangan operasional yang rendah dibandingkan tabung vakum. Yang kelima, karena ukurannya yang kecil, rangkaian yang melibat perangkat semikonduktor sangat kompak, jadi kecil dan lengkap. Yang keenam, perangkat semikonduktor tahan kencangan. Yang ketujuh, semikonduktor harganya lebih murah, jadi lebih murah daripada yang tabung pada tahun-tahun sebelumnya. Next, selalu ada kekurangan perangkat semikonduktor. Yang pertama, perangkat semikonduktor menghasilkan loss gelombang yang lebih tinggi dibanding dengan di tabung vakum. Lebih tinggi tapi ya teman. Yang kedua, semikonduktor memiliki kemampuan daya yang lebih rendah. Yang ketiga, dalam rentang frekuensi tinggi, transistor memiliki responden yang buruk. Jadi kalau frekuensinya tinggi,
Play Store-nya itu respondernya buruk kali. Itu adalah kelemahannya, tapi banyak kelebihannya. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf atau ada kata-kata kurang jelas atau salah. Mohon maaf, kita sama-sama belajar. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.